Teman-teman hari sebelum mengatakan pelajaran mari kita belajar. Nama Yesus dari dikatakan belajar membuka apa yang dipelajari sangat ingat dengan baik. Ya Allah Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Belajar. Siapa sini sudah pernah lihat seorang berbicara di depan? Apapun itu, di sekolah, di gereja, ya. Itu juga mereka menyampaikan pendapat. Jadi itu juga disebut pidato. Jadi hari ini kita akan menjelaskan pidato kepada semua. Jadi dari kita semua pidato dan pengertian dan konteks pidato. Pidato menyampaikan dasar informasi, pendapat, ajakan kepada orang dan analisa. Atau siapa juga ada punya pengertian lain dari dong baca. Kalau ada boleh disampaikan. Jika tidak ada, kita tujuan. Jadi ada beberapa tujuan. Yang pertama memberi informasi, kedua mengajar dan mempengaruhi, ketiga memberi motivasi dan keempat menyampaikan pendapat. Jadi setiap pidato yang disampaikan seorang pasti mempunyai tujuannya, tujuan yang ingin disampaikan kepada pendengar, baik dalam bentuk informasi, mengajar dan melihat para pendengar dan memberi. Di sini ada tiga struktur. Yang pertama pembukaan, kedua isi, ketiga penutup. Di sini bisa jelaskan pembukaan seperti apa? Salah. Tidak salah. Kalau isinya biasanya menjelaskan tentang biar langsung menjelaskan. Dan menutup ya salah penutup biasanya ada tema yang benar iya dan baik tentang jadi di dalam pembukaan itu ada salam pembuka. Biasanya kalau yang ada semua orang masyarakat semuanya ada Muslim, ada Hindu, biasanya
Kebersihan sekolah harus dijaga bersama. Lingkungan yang bersih membuat kegiatan belajar menjadi nyaman dan sehat. Oleh karena itu, karena kita membiasakan diri membuat sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan jalan. Nah, pada bagian ini masih di bagian belajar segala memberikan edukasi untuk menjaga kebersihan di lingkungan. Dan yang komentar di bawah demikian pidato yang saya sampaikan. Nah, kita sama-sama menjaga kebersihan. Masih di bagian di bagian apa tuh? Iya, mulai di bagian mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di bagian kalau untuk berikut kita masuk dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti ada beberapa kelompok. Jadi empat orang satu kelompok. Jadi ada yang ini 1, 2, 3 kelompok dan boleh kan? Boleh dibuat kelompok untuk kamu. Mari cuman sudah bagi lembaran ya. Nanti ada bisa semuanya. Kemudian kasih waktu kita 15 menit. Jadi ada beberapa soal, ada list atau isi dan nanti presentasinya 2 kelompok. Nanti ditunjuk kelompok dan nanti presentasi satu kelompok hanya 5 menit. Itu saja, silakan berkerja. Waktu diskusi sudah selesai, saatnya kita presentasi. Jadi kelompok yang pertama dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan, informasi, atau pendapat kepada khalayak ramai. Mengapa pidato perlu memiliki struktur yang jelas agar pesan yang disampaikan mulai dari bagian, poin-poin argumen tersampaikan dengan beruntut dan kendaraan terlihat dari ketiga. Sekian dan terima kasih. Selamat siang teman-teman dan guru. Ini kami dari Bogor mau presentasikan hasil kerja kami. Gimana jawabnya? Silakan. Satu, apa yang dimaksud dengan pidato? Pidato adalah kegiatan bicara di depan umum atau demokrasi untuk menyatakan pendapat. Dua, mengapa pidato perlu memiliki struktur yang jelas? Pidato memerlukan struktur yang jelas, membuka isi dan penutup. Sebutkan 3 bagian utama dalam teks pidato. 1 pembuka, 2 isi, 3 penutup. Sekian dari Selesai belajar dari modul pertama sampai akhir. Yang ini kita akan sharing kesimpulan untuk semua yang ingin menyampaikan kesimpulan. Masih ada kesimpulannya. Menurut saya kesimpulan dari materi kita di hari ini yaitu pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan, informasi,
kegiatan yang berjalan di depan umum untuk berorasi untuk menyampaikan pendapat. Dan di dalam pidato terdapat 3 poin utama, yaitu terbuka, isi, dan penutup. Ya, mungkin saya dari saya. Terima kasih. Ya, berikan aku dulu. Ada yang lain? Ibu bersilakan. Menurut saya, pidato itu kegiatan berbicara untuk memberikan informasi atau amanat bagi pendengar. Mungkin itu saja sedikit dari hasil kesimpulan yang saya berikan. Terima kasih. Terakhir, ada yang mau memberikan kesimpulan? Jika tidak ada, silakan menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Kita berbicara tentang pidato. Pidato bagaimana kita menyampaikan gagasan, menyampaikan ide untuk setiap pendengar. Bagaimana kita menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita kepada orang banyak untuk mengajak agar mereka bisa paham tentang informasi yang terdapat dan tersampaikan kepada orang banyak. Kalau untuk kesimpulan secara umumnya, dalam kegiatan menyampaikan pendapat informasi kepada orang yang bisa yang berinfo informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dan untuk bagian strukturnya juga ada lebihnya gini, adik-adik. Kalau di bagian struktur ada pembuka, isi, dan penutup. Contohnya seperti rumah pasti ada pintu masuk, ruang tamu, dan pintu keluar. Memang sama juga dengan pidato. Pasti sebelum kita berbicara, kita mesti ada pembukaan dulu, apa yang mesapa, termasuk pada isi. Isi apa yang kita memberikan kepada orang lain, informasi apa yang kita sampaikan kepada orang lain, dan penutup. Ucapan terima kasih karena semua telah memberikan informasi yang memberikan dan adik-adik dong mau menjadi pembicara yang baik, harus susun sesuai struktur yang ada, buka, isi, dan penutup, agar biasanya dari awal saja pembuka sudah menyapa audiens, menyapa pendengar baik, maka mereka akan melihat adik-adik, mendengar adik-adik dari awal sampai akhir dengan sudah baik. Jadi informasi yang adik-adik sampaikan, mereka akan mendengarnya baik. Jadi dengan struktur pidato yang ada membantu pendengar memahami isi pidato yang disampaikan. Mungkin itu saja kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu ada selesai saat ini materi kita sudah selesai. Itu akan masuk pada sesi bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini. Jadi ada beberapa adik-adik yang mau maju, boleh angkat tangan dulu. Betul. Jadi di sini ada teman-teman kalian yang jadi perwakilan untuk mengungkapkan perasaan bagaimana mereka belajar dengan ibu hari ini, bagaimana perasaan mereka dari awal sampai akhir pembelajaran. Kepada ada yang paling Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Ya, ini keadaan sangat menyenangkan dan saya sangat ikhlas dan mengajarkan guru dengan bahasa yang sangat baik dan tidak terlalu berat. Menurut saya pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya juga senang dengan materi ini. Menurut saya tentang materi hari ini membuat saya jadi berani untuk berbicara di depan umum. Terima kasih pelajaran ini
Semoga terlaksana apa yang kalian rasakan. Ya, itu harus sekali apa yang